Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siap belajar di hari Kamis 6 Agustus 2020 ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan maupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagiannya, dan untuk bagian yang menjadi alat perkembangbiakannya itu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Di sana bunga juga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal buah, kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Pada sebagian besar bunga, peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Nah, penyerbukan ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Jadi kalau tumbuhannya berkembang biaknya atau menghasilkan tumbuhan baru dengan biji, biasanya itu pasti dia melakukan proses penyerbukan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan proses penyerbukan, maka yang kita pelajaran kemarin, perkembangbiakannya melalui vegetatif ya. Penyerbukan pada tumbuhan terdiri dari 4. Pertama, penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh kepada kepala putik pada bunga yang sama. Nah, ini terjadi pada bunga turi dan bunga sepatu. Lalu ada penyerbukan tetangga. Ini yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh kepada pala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi bunganya beda bunga tapi masih di satu pohon. Lalu penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh kepada pala putik pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhannya. Jadi beda pohon tapi sejenis. Lalu ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi pada ketika serbuk sari jatuh kepada kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda tapi satu varietas, seperti jambu merah dan jambu putih. Bagaimana proses penyerbukan ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena perantaranya berupa angin, hewan, air, dan manusia. Jadi kan di bunga itu ada serbuk sari, biar bisa sampai ke kepala putik itu kalau melalui angin, ada angin bertiup, lalu serbuk sarinya ikut terbang dan lalu menempel pada kepala putik. Atau kupu-kupu yang hinggap di tanaman ya, kaki kupu-kupu itu menempel serbuk sari. Nah, serbuk sari ini kan kelamin jantan ya, lalu dia pindah ke bunga yang lain, nempel ke kepala putik. Nah, itu terjadi penyerbukan juga. Lalu dengan manusia, dengan bantuan manusia dan air juga bisa.